Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Riro Pelaut Tobat SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan hari ini saya akan share bagaimana cara mengukur jarak atau mengukur jauh pada peta laut. Beberapa hal yang harus Anda kuasai dalam merencanakan pelayaran sebelum kapal Anda berlayar. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan pada peta laut sebelum menentukan pengukuran jarak. Ya. Yang pertama harus ketahui adalah tetap peta Anda yang akan Anda pakai itu masuk ke wilayah mana lintangnya dan bujurnya masuk ke wilayah mana. Walaupun secara logika dengan melihat judul peta kita sudah bisa tahu, ya. Terutama bujurnya kita bisa tahu bujur timur atau barat ataupun lintangnya. Nah, kita coba lihat salah satu contoh peta ini. Karena kita akan mengukur jarak, berarti kita utamakan melihat pada lintangnya. Awas diingat, apabila Anda akan mengukur jarak pada peta, ya, Anda harus menggunakan mil pada sepanjang lintang. Tidak boleh Anda mengukur di sepanjang jajar ini atau bujur ini. Walaupun hasilnya sama, tapi untuk lintang-lintang tertentu yang besar, jaraknya tidak akan sama antara bujur dengan lintangnya. Oleh karena itu, tetap Anda kalau mau mengukur jarak pada peta, ya, maka tetap Anda harus menggunakan lintang, yaitu ke arah kiri atau ke arah kanan daripada sisi peta laut Anda. Oke, kalau peta ini Anda lihat, ini ada 4 derajat. Ya, cara menganalisanya, ada 4 derajat, silakan Anda naikkan atau turun boleh. Ya, kita turun ada 50 menit. Nah, di atas 4 derajat, di bawahnya 50 menit, sudah jelas. Sudah jelas nyata sekali bahwa 4 derajat jadi atas, 50 menit ini di bawahnya. Berarti pasti ini lintang semakin kecilnya ke bawah. Kalau semakin kecil ke bawah berarti besarnya semakin ke atas. Kalau besarnya semakin ke atas berarti lintang ini lintang utara. Kita cek 50 menit, kemudian 40 menit, ya, betul. Pasti di bawah 30 menit, terus 20 menit, 10 menit, dan derajatnya berapa? Derajatnya adalah karena semakin kecil ke bawah, yang di atas derajatnya 4, pasti yang di bawah derajatnya lebih kecil dari 4, yaitu pasti 3 derajat. Jadi wilayah ini termasuk ke dalam termasuk ke dalam lintang 3 derajat, 50 menit. Nah, kalau wilayah 4 derajat dari sini ke atas. Gitu. Ya. Oke. Jadi lintangnya ini lintang utara. Setelah Anda tahu itu, maka Anda bisa lihat ke bujur. Ada tulisannya ini bujur timur. Oh, berarti bujur timur. Semakin ke kanan semakin besar. Ini 126 derajat 40 menit. Pasti ke kanannya 50 menit, ke kirinya pasti lebih kecil 30 menit, derajatnya masih 126. Oke, yang kedua Anda harus tahu 1 milnya seberapa besar. Diingat pada peta Mercator 1 menit adalah 1 mil. Kalau ini 50 menit, kemudian di bawah ada 40, ya, Anda tinggal hitung saja. 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oh, berarti satu segini itu 1 menit. Kan begitu. Karena 1 menit adalah 1 mil laut atau nautical mile, maka segini ya 1 mil. Jadi kalau Anda disuruh mengukur jarak pada peta, maka jaraknya tinggal berapa strip ini. Karena segini 1 mil. Ya, awas. Kalau ini 1 menit, berarti ini setengah menit. Tinggal dianalisa saja. Karena setiap peta skalanya berbeda, maka ukuran ininya juga tidak sama. Nah, misalkan Anda disuruh mengukur, misalkan dari suar ini, ya, suar ini disuruh mengukur panjangnya kemana, misalkan ke Tanjung ini, maka Anda tinggal garis saja, garis ke sini. Nah, panjang garis itu Anda jangkakan. Nah, jangkanya digeserkan ke lintang atau ke samping kiri atau ke samping sisi kanan peta Anda. Dijangkakan. Kemudian tinggal dihitung berapa stripnya. Satu ini 1 mil, 2 mil, 3 mil, mil laut, ya. NM, nautical mile. Berapa dihitung? Nanti koma berapa, ya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama tahu skala lintangnya, 1 menit 1 milnya berapa, kemudian jangkakan yang mau Anda ukur, kemudian jangka itu geserkan ke sisi kiri atau sisi kanan. Kita coba lihat di PowerPoint. Ya. Misalkan Anda disuruh mengukur suar A sampai suar B, misalkan ini ya. Misalkan Anda disuruh mengukur dari suar A ke suar B. Nah, lihat sisi petanya. Ya, ini 42 derajat, ya kan? Ini 0, ini 50, 40. Oh, berarti sama. Posisi lintangnya utara ini. Karena semakin besarnya ke utara, gitu kan? Nah, setelah itu yang kedua, 1 milnya seberapa besar? Nah, dari 40 ini ke 50, 10 mil. Berarti kalau 10 mil, ya 10 menit. Ini 10 menit. Oh, berarti kalau begitu 1 menit segini, 1 menit. 2 menit, 3 menit. Oh, berarti 1 mil segini. 1 mil, ya. Untuk peta ini 1 milnya segini nih. Gitu. Ya. Oke. Setelah itu Anda disuruh ngukur ini, maka jangkakan. Anda mau dari garis dulu boleh, dijangkakan dari sini ke sini. Boleh. Kemudian jangkanya Anda geser ke gitu. Boleh. Ataupun Anda sebaliknya. Jangkanya dari lintang dulu. Ya. Misalkan, nah, kita jangkakan 10-10. Ini 10 nih, ya. Dari sini ke sini 10 mil. Kita jangkakan 10 mil itu. Nah, 1, ya kan? Kemudian teruskan 2, kemudian 3. Udah 3 tuh. 3 kali 10 berarti udah 30 mil, 30 menit. Oh, berarti dari suar A sama suar B sudah 30 mil. Tinggal sisanya 4. Yang keempat ini. Yang keempat kan jaraknya belum tentu 10. Karena pendek, ya kan? Maka Anda baru
jangkakan ke sisi kanan peta. Setelah dijangka, ternyata coba hitung. 5. Nyampe sini kan 5 tuh. Jadi 6, 7, ya kan? Berarti jarak dari suara A ke suara B, ya, tadi ada 3 kali 10, 30, ditambah 7 mil. Berarti 37 mil laut atau nautical mile. Gitu. Cara mengukurnya seperti itu. Pada dasarnya Anda mau mulai dari mana terserah. Ya, mau jangka dari panjang ini boleh, jangkakan ke peta, ya seperti pada buku saya, ya. Lihat di buku saya, ataupun mau seperti cara ini. Ya. Cari cara yang termudah, yang jelas Anda mengerti. Oke. Ya. Jadi kalau diulangi, saya ulangi, jangkakan dari 10 mil, 1 mil, yang ke 1 10 mil, 20, 30, ini enggak 40 karena semakin pendek, maka langsung jangkakan, dapat 7. Ya kan? Berarti 30 ditambah 7. 37 mil. Berarti jarak dari suara A ke suara B adalah 37 mil. Nah, ini kalau mau menggeserkan seperti ini namanya parallel rules atau mistar jajar. Nanti di materi berikutnya. Oke. Jadi kembali lagi ke peta tadi. Jadi cara mengukurnya seperti itu. Tetap Anda gunakan sisi lintang, baik sisi kiri ataupun sisi kanan. Ya. Nah, ini tugas Anda adalah buka peta Anda. Ya, kemudian lihat di classroom tugas saya. Setiap nomor peta tugasnya berbeda. Di sana ada 4 soal. Anda suruh mengukur jarak antara pulau dengan pulau mana, atau pulau dengan tanjung mana, dan seterusnya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Trik bagaimana cara mengukur jarak di peta laut. Yang jelas harus banyak prakteknya supaya Anda jadi terbiasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya, tambahan. Mungkin kalau ada yang menanyakan, misalkan bagaimana, kok nggak bisa setelah dijangkakan, ya, tadi nggak dijangkakan dari jarak, ya. Nih seperti ini, ya. Kenapa ngambilnya dari samping kanan? Karena tadi basically-nya, pada dasarnya Anda mengambil dari lintang. Jangan coba-coba mengambil dari bujur, ya. Dari bujur dari bawah ini tidak bisa dipakai untuk menentukan jarak di peta laut atau jauh di peta laut. Yang Anda gunakan adalah yang sisi kanan atau sisi kiri, yaitu pada lintangnya. Ya. Jadi tekniknya tetap, dan jangan lupa di teori kalau Anda mengukur kira-kira jauhnya kurang dari 100 mil, maka caranya jangkakan langsung gitu. Tapi kalau lebih dari 100 mil, Anda harus menggunakan rumus. Secara umum kebanyakan biasanya menjangkanya kurang dari 100 mil, sehingga Anda jangkakan langsung, mau dari panjang suara A ke B boleh, baru langsung jangkakan ke sini,
ya ke sini lintang, ataupun dari seperti cara yang ada pada PowerPoint ini. Dari lintang dulu 10. Pak, kalau 5 boleh? Boleh. Misalkan jangkanya dibuat 5 menit, 5 mil, boleh. Kecilin lagi jangkanya, nanti pasti akan semakin banyak. Dan hasilnya tetap akan sama. Ya. Itu aja tambahannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.